Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran siang ini fikih, kita sampai ke bab mandi besar. Di dalam bab mandi besar kita sampai hadis yang kedua. Kalau urutan hadisnya hadis ke-34. An Maimunata bintil Harisi radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, bahwa beliau berkata, Maimunah, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu'al janabati. Aku meletakkan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi jenabat. Jadi wadu di sini kalau di fathah wawunya itu maknanya air untuk wudu atau untuk mandi besar. Tapi kalau di dhammah wawunya itu maknanya perbuatan berwudu. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi. Maka Rasul SAW menuangkan dengan tangan kanannya ke yang kiri. Artinya mencuci kedua tangannya. Marrataini au salasan. 2 kali atau 3 kali. Summa ghasala farjahu. Kemudian beliau membasuh kemaluannya. Summa daraba. Kemudian beliau menggosokkan tangannya bil ardi. Tangan yang dipakai untuk membasuh kemaluannya itu digosokkan ke tanah. Awil haiti, atau digosokkan ke tembok, dinding. Marrota ini 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Sumatamat madha, kemudian beliau berkumur. Wastan syaqqa, dan menghirup air ke hidung. Ini membahas cara mandi ya. Wa ghassala wajhahu wa dira'ahi. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Summa afadha ala ra'sihi alma. Kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya. Summa ghassala jasadahu, kemudian beliau menyiram badannya. Summa tanaha, kemudian beliau agak menjauh dari tempat mandi. Fa ghassala rijlaihi, untuk mencuci kedua kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin, kemudian aku bawakan beliau anduk. Falam yuridha, tapi beliau tidak mau. Faja'ala yanfudu al-ma'a biyadihi. Beliau mengeringkan air bekas mandinya itu dengan tangannya. Tidak pakai anduk. Ini cara mandi yang diterangkan oleh Maimunah. Mungkin sedikit kita lihat dulu hadis dari Aisyah ya, hampir sama, di mana perbedaannya.
Hadis Aisyah hadis yang ke-33. Ini 32. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabati, kalau mandi jenabat, ghasala yadayhi, beliau membasuh kedua tangannya. Sampai sini masih sama ya dengan hadis Maimunah. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasul berwudu seperti wudu akan sholat. Kalau hadis Maimunah tadi kalau hadis Maimunah Rasul membasuh kemaluannya dulu. Kalau di hadis Maimunah tadi Rasulullah membasuh kemaluannya dulu. Di sini tidak disebut langsung berwudu. Nah, kita kembali ke hadis Maimunah, jadi cara mandi yang diterangkan oleh Maimunah. Jadi di hadis Aisyah tidak disebutkan mencuci kemaluan. Ini fa'aqfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan. Rasulullah menuangkan dengan tangannya ke yang kiri untuk mencuci tangannya tadi. Di sini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, amala itu memiringkan al-ina, bejananya, kalau kita embernya, biyaminihi dengan tangan kanannya ila yadil yusra, ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Wayahtamilu, kalau ini memiringkan embernya, bisa juga kata beliau, kata Syekh, wayahtamilu annahu sabbal ma' biyaminihi thumma ghasala bihima. Atau beliau menuangkan air dengan tangan kanannya. Kemudian dicuci kedua tangannya. Semuanya boleh, kata beliau. Dicuci tangan sebelum, kalau di sini sebelum hadis Maimunah, sebelum mencuci kemaluannya. Nah, kita langsung ke faedah hadis. Faedah hadis atau fikih hadis. Dari hadis Maimunah ini. Al-faidatul ula, faedah pertama, jawazu hadhil kaifiyati minal ghusli. Hadis ini menerangkan bolehnya mandi cara ini. Cara yang dicontohkan oleh yang diterangkan oleh Maimunah. Wa fiha mukhalafatun li hadithi Aisyah. Di hadis ini beda. Agak beda dengan hadis Aisyah radhiyallahu anhu min babil wudu. Li'anna Aisyata lam tadhkur annahu ghasala kaffaihi qabla ghaslil farjihi. Di hadis Aisyah tidak disebutkan Rasulullah SAW membasuh kemaluannya. Hadis Aisyah tidak menyebutkan, tapi langsung berwudu. Bal lam tadhkur annahu ghasala farjahu aslan. Nah, lihtimali annaha hudifat, kenapa tidak disebut? Karena kalau enggak disebut, mungkin Rasul ketika mandi di Aisyah tidak mencuci kemaluannya. Tapi ketika mandi besar di Maimunah, Rasul mencuci kemaluannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi di sini kata Syekh, liihtimalin, kemungkinannya hudifat. Walaupun di Aisyah juga mencuci kemaluan dulu sebelum berwudu. Iktisoron, kenapa Aisyah tidak menyebut iktisor? Iktisor itu untuk nyingkat. Mungkin karena sudah semestinya sebelum wudu itu mestinya kemaluan dulu.
Atau memang kedua hadis ini saling melengkapi, ya dibawakan oleh Imam Bukhari untuk saling melengkapi cara mandi yang sempurna. Cara mandi besar yang sempurna. Jadi kalau kita ingin tahu cara mandi yang sempurna harus dua hadis. Hadis Aisyah sama Maimunah. Au hiya ziyadatun fi hadis Maimunah. Jadi gabungan, saling melengkapi bahasa kita. Itu yang pertama. Al-faidatu tsaniyah, faidah kedua dari hadis ini, masru'iyatu ghuslil kaffaini qoblal bad'i bil ghusli. Disyariatkan mencuci kedua tangan sebelum memulai mandi. Liqauliha, berdasarkan perkataan Maimunah, fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan. Rasul memiringkan, ya, dengan tangannya, memiringkan ember ke tangan kirinya 2 kali untuk mencuci kedua tangannya. Walaupun di bab wudu seperti itu ya, di bab wudu sebelum berkumur itu tangannya dicuci dulu 2 atau 3 kali. Apalagi mandi, karena mandi ini, mandi besar, dimulai dari wudu dulu, baik dari Aisyah maupun Maimunah. Cuma di hadis Aisyah disebutkan berwudunya Rasul sebelum menyiram seluruh badan seperti wudu akan sholat. Kata Aisyah, seperti wudu akan sholat. Kalau wudu akan sholat, itu kaki harus sudah terbasuh. Karena nggak mungkin orang sholat sementara kakinya belum dibasuh. Ya. Tapi kalau hadis Maimunah disebut Rasul mencuci kedua kakinya selesai mandi. Kalau di hadis Maimunah tadi Rasul habis mencuci kemaluannya, mencuci kedua tangannya, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, terus mandi. Setelah mandi Rasul minggir menjauh dari tempat mandinya untuk cari tempat yang gak kering, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah di tafsirnya karena memang becek ya, tanah. Ya kalau kita kan ada porselen. Al-faidatu sadisah, faidah ketiga dari hadis ini, hadis Maimunah, ghuslul farji. Di mandi besar itu dimulai dari mencuci kemaluan. Wa tandzifuhu, dan membersihkan qoblal bada'ati, sebelum memulai fil wudu. Bahkan sebelum mulai wudu, kemaluan harus dicuci dulu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, summa ghasala farjahu. Rasulullah mencuci kemaluannya. Kalau sekarang bisa pakai sabun. Kalau dulu tidak ada sabun, Rasul menggosokkan ke tanah. Al-faidatur rabi'ah, faidah keempat dari hadis ini, sunniyatu darbil ardi. Sunnahnya menggosokkan tangan ke tanah. Awil haiti, atau tembok, dinding, bil yadi, dengan tangan, indal hajah, ketika butuh. Kalau sekarang karena temboknya porselen ya, bisa pakai sabun karena tujuannya membersihkan. Al-faidatul khamisah, yang kelima, al-madmadatu wal istinsyak fil husli. Harus berkumur dan menghirup air ke hidung dalam mandi. Jadi ini masuk syarat ya. Seperti yang di hadis Aisyah dulu sudah diterangkan, misalnya orang itu mandi dengan cara selulup ke sungai, kemudian bangun, nah ketika keluar itu menghirup air ke hidung dan berkumur, itu sudah sah, sudah terangkat dari
hadas besarnya, hanya saja dia tidak menjalankan sunnah-sunnah cara mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa naqulu, kita katakan, inna hadza dzukira fi hadis Aisyah. Ini juga disebutkan di hadis Aisyah. Walan yanfarid bihi hadis Maimunah. Jadi sudah disebut juga di hadis Aisyah, tidak menyendiri hadis Maimunah. Di anna Aisyah taqalat, karena Aisyah mengatakan summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasul sebelum menyiram badannya, beliau berwudu seperti wudu akan salat. Wa hadza yatamatmadu, dan namanya wudu akan salat ini harus berkumur dulu. Karena mulut itu masuk bagian wajah. Demikian juga hidung masuk bagian wajah, luar dan dalamnya. Al-matmadata wal istinsyaqo. Nah, kalau Maimunah tadi enggak menyebutkan berwudu seperti wudunya, cuma Maimunah mengatakan Rasul berkumur dan menghirup air ke hidung. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam. La yajibu takraru ghuslir ra'si fil janabati. Tidak wajib untuk mengulang-ulang membasuh kepala ketika mandi. Nah, di sini karena tidak disebutkan angka bilangannya, pengulangannya. Di Aisyah disebutkan, ya. Di Aisyah disebutkan menyiram kepala 3 kali. Setelah menyela-nyelai rambutnya, sampai diyakini air masuk ke pangkal rambut, kemudian Rasul menyiram kepalanya 3 kali. Di sini hadis Maimunah tidak menyebutkan 3 kalinya. Sehingga kalau digabung dari 2 hadis itu, mau 3 kali atau enggak apa-apa. Makanya beliau bilang apa? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib 3 kalinya. Liqauliha, karena Maimunah mengatakan summa afadha ala ra'sihil ma. Kemudian Rasul menyiramkan air ke kepalanya. Kalau di hadis Aisyah kan disebutkan salasan 3 kali. Walam tazkurit tasrisa. Maimunah tidak menyebutkan 3 kali. Nah, kalau wudu berapa kali? Kepala? Kebanyakan. Sekali ya. Wudu. Kepala sekali saja. Kalau telinga? Sekali juga. Nah. Al-fa'idatus sabi'ah, faidah ke-7 hadis Maimunah ini. Annal ghusla, bahwa mandi besar, la budda fihi min isadil ma. Mandi besar itu harus sampainya air ila mata tasyu'ur, ke pangkal rambut. Makanya di hadis Aisyah disebutkan Rasul menyela-nyelai rambutnya sampai diyakini kulit kepalanya basah. Nah. Khafifatan kanat au sakifatan. Khafifah di sini rambutnya itu, rambutnya tipis atau tebal. Nah, liqauliha, berdasarkan hadis summa afadha ala ra'sihi. Dan Rasul menyiram kepalanya. Wa idza adafnahu ila hadithi Aisyah qulna la budda min ayyasilal ma ila usulis sya'ri. Ini juga kalau dikembalikan ke hadis Aisyah, maka harus sampainya air ke pangkal rambut. Walaupun dingin-dingin, dia harus sampai ke rambut ya. Ke pangkal rambut. Yang ke-8,
La ba'sa an yaktasira ala ba'dil a'dha'il wudu. Tidak apa-apa kalau mau mengurangi sebagian anggota wudu. Misalnya wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali. Gak apa-apa seperti itu. Tsumma yaghsilu al-baqi fi makanin akhar. Kemudian ini maksudnya nggak apa-apa di situ ketika mandi meninggalkan sebagian anggota wudhu kemudian dicuci di tempat lain. Karena Maimunah mengatakan kemudian Rasul minggir ya dari tempat mandinya. Faghasala rijlaihi, kemudian Rasul mencuci kedua kakinya di tanah yang kering. Bukan di tempat mandi, mungkin karena sudah becek kayak gitu supaya kakinya bersih. Wa huna tasihul muwalatu. Dan di sini menjelaskan sahnya muwalat. Li'anna taharata muttasilatun lam tangqati. Di sini masih disebut muwalat. Muwalat itu bersambung. Kapan dikatakan muwalat atau bersambung? Itu kalau berpindahnya tidak sampai yang mau dibasuh itu kering. Misalnya tadi kakinya belum dibasah atau anggota badan walaupun wudu misalnya, itu kan harus muwalat. Misalnya tinggal kaki belum dibasuh, airnya habis. Airnya habis, mestinya nyari timba, dapat timba, wanunya tali belum dapat, nyari lagi tali sampai dapat semua lengkap alatnya untuk ngambil air. Ternyata kepalanya, tangannya sudah kering. Nah, itu namanya tangkotik bahasanya, terputus, tidak mualat. Jadi mualat itu maksudnya nyambung. Kapan dikatakan nyambung? Kalau dia basah dengan yang mau yang belum terbasuh. Paham tadi ya? Basah. Kalau sampai kering tadi ya itu namanya tidak mualat. Jadi kalau wudu atau mandi itu syaratnya namanya tartib wal mualat. Tartib itu urut. Dari berkumur dulu, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian basuh kepala dan telinga, kemudian kaki. Itu urut. Kalau enggak urut gimana? Tangan dulu, kemudian kaki, kemudian wajah, dan kepala, itu enggak urut. Kalau mualat tadi apa? Nyambung. Jadi ada apa? Mualat, ada tartib. Beda kalau selulup tadi ya, enggak ada urutan itu. Nah, karena anggota mandi itu satu, tidak seperti anggota wudhu, itu beberapa. Tangan, wajah, kaki, kepala. Al-faidatu tasi'ah, faidah ke-9. Jawazut tamanduli ba'dal ittisal. Hadis ini, hadis Maimunah ini, boleh orang itu pakai anduk setelah mandi. Kalau di Indonesia sudah biasa, budaya. Kalau di Arab enggak biasa, karena cepat kering. Kalau panas. Yang biasa bawa anduk kalau pondok sana Indonesiin. Ataupun dari luar Indonesia jarang. Nang jeding bawa anduk itu jarang. Gak dibutuhkan ya. Di sini boleh, walaupun hadis Maimunah tadi bilang Rasul sudah dibawakan anduk, tapi beliau tidak mau. Wajhu anna Maimunata, bahwa Maimunah atat bil mindil. Maimunah tadi sudah bawa anduk. Walam yungkir alaiha, tapi oleh Rasul tidak diingkari. Kalau enggak boleh kan akan diingkari.
Nggak boleh anduan. Nah. Bal qad yuqalu innaha atat bihi. Bahkan Maimunah sempat bawa li'anna minal adati an yatanasyafa biha ar-rasul. Ini menunjukkan kenapa Maimunah bawa anduk. Karena sudah biasanya gitu. Rasul biasanya anduan gitu. Nah ini kok nggak mau ya nggak apa-apa. Menunjukkan bahwa nggak anduan nggak apa-apa. Nggak harus anduan terus. Al-faidatul asyiratu, faidah ke-10. Jawazu nakdil ma, boleh untuk menghilangkan air sawa'un minal ghusli au minal wudu. Air yang di badan itu karena ada subuhat tidak boleh. Ya, tidak boleh dibersihkan, tidak boleh dikeringkan. Tidak apa-apa kata beliau. Wa annal hadis al-warida an dzalika dhaifun. Hadis yang melarang enggak boleh anduan itu dhaif. Ya. La yasihu, tidak sah. Yang benar boleh tadi hadis Maimunah itu. Nah, yang terkenal enggak boleh. Idza qala qailun bi ayyi hadisaini na'mal, hadis Maimunah atau bi hadis Aisyah. Hadis Aisyah enggak menyebutkan, memang enggak menyebutkan anduk. Nakul, kita katakan if'al hadza taratan wa hadza taratan. Bisa diamalkan semuanya, kadang ini, kadang itu. Kadang hadis Maimunah, kadang hadis Aisyah. Kadang pakai anduk, kadang tidak. Li'anna hadhihi hiyal qa'idatu fil ibadatil waridati ala wujuhin muta'addidatin. Karena ini merupakan kaidah di dalam ibadah. Kalau disebutkan dalil-dalil, adanya dalil itu memang macam-macam. Misalut tasyahudi, seperti kalau bacaan tasyahud. Ya, bacaan tasyahud itu kan banyak bacaan-bacaannya. Bisa dilihat di kitab Salat Nabi karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Musolatin Nabi dan salawat itu juga macam-macam. Wa raf'il yadaini fi mawadihi, mengangkat kedua tangan. Wal julus fi shalah fi tawarruki. Nah, juga duduk dalam sholat, dalam tawarruk. Jadi macam-macam hadis itu bisa diamalkan semuanya. Tentu secara bergantian. Bukan kemudian dipilih-pilih. Ada ormas membuat kumpulan tarjih katanya. Jadi ditarjih sendiri oleh ormasnya. Milih untuk tasawuf, untuk doa iftitah, milih ini, Allahumma ba'id baini. Terus yang lain gimana? Oh, itu enggak masuk tarjih. Marjuh itunya. Marjuh kan berarti ditinggal. Ya, boleh enggak ninggal? Nah. Wa fawaidut tanwi'i, ini penting bagi kita, ini kaidah ya. Apa faidah tanwi fil ibadah, fil ibadat? Tanwi itu macam-macam. Ala sifatin muta'addidatin, dengan cara yang beda-beda. Seperti doa ruku misalnya, ada tasbih, ada doa ya. Subhana rabbiyal azim. Ya. Itu apa namanya? Doa apa tasbih? Tasbih. Nah. Atau yang lain. Subuhun kudusun warabul malaikati warruh. Itu juga doa ruku dan sujud. Sama sahih juga. Atau ada yang lain? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau ini apa? Tasbih, tahmid, dan
Apa istighfar itu? Doa, ya doa apa? Minta ampunan. Jadi di situ 3. Subhanakallahumma itu tasbih. Wa bihamdika Allah wa bihamdika itu tahmid. Allahumma infirli itu istighfar. Semua tadi mulai dari subhana rabbiyal azim itu namanya tanwi. Tanwi itu macam-macam dan dalilnya sahih. Itu bisa diamalkan ke semuanya. Tidak perlu ditarjih kalau ormas kami pakai subuhun. Terus ormas sebelah. Ormas sebelah pakai subhanakallahumma rabbana. Kalau ormas sebelahnya pakai itu tadi subhana rabbiyal azim. Nah, itu kan apa namanya? Mengambil sebagiannya, meninggalkan sebagiannya. Nah, itu bukan ahlus sunnah seperti itu. Manhaj salaf mengamalkan semuanya. Nggak ada kalau sama-sama dari Nabi, nggak ada yang ditinggal. Ini ditinggal, apa ditinggal ini yang sama-sama sunnah? Kenapa? Alasannya kenapa? Apa alasannya? Mentak. Nggak gurunya jadi. Faedahnya apa? Di sini disebutkan al-faidatul ula, ada beberapa faedah. Di sini disebutkan 4. Disebutkan 4 faedah. Pertama, tamamul mutaba'ati wa ta'assi. Ini penting. Faedah pertama untuk menyempurnakan mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Ikut. Jadi kita kan ngaku ikut Rasul di dalam beribadah. Dan memang harus ikut Rasul. Tidak boleh keluar sedikit pun. Tidak sah ibadahnya. Tidak terima ibadahnya kalau ngarang sendiri. Harus mutaba'ah. Ikut. Rasul pernah baca ini, kita ikut. Rasul pernah baca ini, kita ikut. Ini sempurna. Wa ta'assi, at-ta'assi itu artinya mencontoh. Ikut dan mencontoh. Li'annahu law iktasara ala wahidatin, karena kalau dipilih salah satu saja, fatat husaniya akan ditinggal atau terluput yang kedua tadi. Jadi misalnya Pak Mayar sholat maghrib baca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Nanti isyanya baca subhanal malikil kudus. Atau subuhun kudusun warabbul malaikat waruh. Atau baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Nah, sehingga tidak ada hadis-hadis yang ditinggal. Itu namanya menyempurnakan mutaba'ah. Yang kedua faidahnya ihya'us sunnataini, untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Kalau dipilih satu yang lain mati, ya. Yang lain jadinya mati. Lu sunnah itu gimana? Tinggal aja lo. Tinggalkan sunnah. Li'annaka idza lam ta'mal illa bisunnatin wahidatin nasital ukhra. Karena kalau kamu hanya milih satu, maka sunnah yang lain dilupakan. Nah, kan begitu yang ormas sana hafalannya cuma ini aja. Doa iftitahnya itu saja. Yang lain baca Allahumma ba'id saja. Yang lain baca inni wajhatu. Yang lainnya nggak bisa. Kenapa? Iya kayak gitu gak sempurna. Maka kalau jenengan hafalkan semua, bisa diamalkan semua, itu menyempurnakan mutaba'ah dan menghidupkan sunnah. Al-faidatus salisah, ini juga enggak kalah pentingnya. Al-musa'adatu ala huduril qalbi. Yang ketiga, untuk membantu kehadiran hati. Dan ini menjadi inti bernilainya sholat itu tergantung kehadiran hatinya. Nah,
nilai pahalanya juga tergantung kehadiran hatinya. Li'annaka idza nawwa'ta, karena kalau engkau membacanya macam-macam, sara qalbuka yahduru, maka hatimu akan hadir. Hatta tughayyira marratan kadza, sehingga kadang baca subhana rabbiyal azim, kadang baca subuhun. Kalau seperti itu bisa hadir hatinya. Wa marratan hakadza. Tapi kalau enggak kan ikut aja lisannya karena sudah biasa, hadir hatinya enggak ikut hadir, enggak ikut baca. Mana hadirnya hatinya? Sudah enggak tahu. Keluar sudah melanglang main-main. Nah, padahal mulutnya baca subhana rabbiyal azim. Dan di situ kata Rasul, azim rabbaka fir ruku, ya. Agungkan Tuhanmu itu ketika ruku. Yang mengagungkan di situ badannya merunduk, punggungnya lurus, hatinya mengagungkan Allah. Lisannya membaca subhana rabbi al-azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau enggak gitu busung, rukuknya itu busung. Lakinnal baqa ala syai'in wahidatin, kalau baca satu saja, subhana rabbiyal azim saja, yaj'aluhu amron adiyan, jadinya itu perkara adian. Adian itu biasa. Sudah biasa, enggak dipikir ya bunyinya itu, ya. Enggak usah mikir sudah melaku dewi. Wa rubbama la yash'urul insan, kadang dia enggak sadar apa yang dibaca. Jadi rukuk baca apa? Enggak tahu, pokoknya biasa rukuk. Enggak tahu yang dibaca. Illa wa huwa qad akhadha juz'an kabiran min hadhihi. Itu faedah ketiga. Untuk apa yang ketiga tadi? Membantu kehadiran hatinya. Itu sangat penting karena nilai ibadahnya tergantung kehadiran hatinya. Al-faidatur rabi'ah, faidah keempat, at-tahfif, dalam rangka tahfif, untuk memberikan keringanan. Famasalan, contohnya, waradatil azkaru ba'das shalah alal wujuhi taliyah. Telah disebutkan zikir setelah sholat itu sebagai berikut. Jadi setelah salam itu sunnahnya apa? Setelah salam kalau habis sholat, assalamualaikum kanan, kiri, assalamualaikum, sunnahnya apa? Zikir, ya. Kalau angkat tangan berdoa, itu bukan bagian sholat, sudah selesai. Jadi kalau doa-doa itu yang dicontohkan Rasul dalam sholat. Pertama, kalau dalam sholat itu Allahumma ba'id baini. Ini apa? Doa itu. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, sucikan, cucilah diriku dari dosa-dosa, kesalahan dengan air es dan salju. Ini semua doa. Kemudian dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Kemudian dalam sujud, dalam rukuk tadi. Dalam rukuk doanya Allahumma firli. Tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Ini juga doa. Kemudian waktu i'tidal ada sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'tu man syai'in ba'du. Kemudian ada doa. Allahumma tahhirni min khotaayaya
bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma nakini min khataaya bil ma' kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Kalau yang di iftitah minad danas. Kalau di i'tidal minal wasakh. Ini doa juga. Nah, kemudian sujud sama. Kemudian setelah tasyahud, kemudian baca sholawat. Setelah sholawat apa? Doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian hadis juga sahih. Allah ini dalam nafsi zulman katsiran fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Iya. Itu innaka antat tawwabur rahim. Itu juga doa. Banyak muslimin habis sholawat salam. Berarti dia ditinggalkan apa? Doanya. Ini doa-doa yang diajarkan dalam, juga bisa selain tadi. Kata Rasul SAW, paling dekatnya hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya dalam sujud. Dalam sujudnya, tidak ada terakhirnya. Banyak muslimin salah, yaitu dilamakan kalau sujud terakhir. Fat'uhu masya, kata Rasul. Paling dekatnya hamba dengan Allah itu ketika sujud. Maka berdoalah kepada Allah masya. Kalau masya itu artinya apa yang kamu maukan. Mau doa panjang, asalkan sholat sendiri, enggak apa-apa. Apa yang kamu mau. Saya punya hajat, punya keperluan, tapi enggak ngerti bahasa Arabnya. Ya enggak apa-apa. Pakai bahasa Madura, bahasa Jawa. Ya Allah, kula nuwun napa Pak Mian? Nuwun apa? Allah Maha tahu dan Maha mendengar. Boleh. Kemudian Rasul juga masih mengatakan doa sebelum salam. Sebelum salam ada juga doa seperti Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga dibaca sebelum salam. Banyak doa-doa kalau doa rangkaiannya itu di dalam sholat. Kalau di setelah sholat apa sunnahnya? Dzikir. Semari kok dzikir aku. Saya sudah pikir selesai, saya tak doa aja. Tidak apa-apa seperti itu. Asalkan jangan diyakini apa berkaitan dengan sholat. Nah, kan harus dibaca satu orang, yang lain ngaminkan, itu tidak sesuai hajatnya sendiri-sendiri. Tadi faedah keempat at-tahfif. Tahfif untuk meringankan. Contohnya ketika adanya zikir-zikir setelah sholat. Yang pertama, antakula engkau membaca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini langsung. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Tidak dibaca subhanallah, 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 subhanallah 33, enggak. Ini dibaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah apa namanya? Tasbih. Walhamdulillah tahmid. Allahu akbar takbir. Salasan wa salasina marrah. 33 baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau jenengan kan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ya. Sama ya. Allahu akbar. Wa tamamal mi'ah, kemudian dilengkapi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ini cara pertama. Al-wajhul tsani, yang kedua, engkau membaca subhanallah salasan wa salasin.
Jadi subhanallah seperti yang diamalkan Pak Mian ini nggih. Nah, subhanallah 33. Walhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah 33. Allahu akbar arba'an wa salasin. Allahu akbarnya 34. Tahtalifu hadhil anil ula bi an yusrada fiha kullu naw'in wahidatin. Ini bedanya dengan yang pertama. Kalau pertama saroda itu langsung, nggak diputus-putus. Kalau ini kan diputus-putus. Subhanallah dulu 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Wa kadzalika tuhtamul mi'ah bi ziyadati ta'kidin. Amma sifatul ula tuhtamu bi kalimati tauhid. Nah, ini dilengkapi yang tadi, yang Allahu Akbar dilengkapi satu, ditutup dengan menambah tadi kalimat tauhid. Yang ketiga caranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama dan kedua tidak ada la ilaha illallah, ya. Cuma subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini ada la ilaha illallah. Khamsan wa isrina. Dibaca 25-an. Berarti berapa? Fal jami'u mi'ah. Sehingga semuanya 100. Dari 1, 2, 3 ini 100-an semua. Yang keempat, subhanallah asron. Baca subhanallah 10. Walhamdulillah asron. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar asron. Al-jami'u salasun. Sehingga semuanya 30. Ini hadis, semuanya ini hadis-hadisnya sahih. Kalau yang ini wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga yang baca ini. Nah, fatahfifu, maka meringankan. Annal insana idza kana ala ajalin. Sehingga di sini adanya berbagai macam wirid setelah sholat itu dalam rangka tahfif. Di mana tahfifnya? Idza kana ala ajalin, kalau manusia itu lagi keburu-buru. Ini lagi ada urusan penting. Au safarin, atau lagi safar. Nah, jama'a bainas salataini, maka orang boleh menjamak dua salat. Ini diantara bentuk tahfif. Wa habba an ya'tiya bidzikri kamilan fihima. Kalau dia ingin menyempurnakan dengan zikir salatnya, fa inna dzalika yakunu akhaffa idza akhadha bil asril asri. Maka bisa milih yang 10 saja. Loh kok cepet Pak? Ya aku njupuk sing 10. Oh no, aja. Gitu. Lek enggak pernah ngaji ya. Dilokno. Terus aku kesusu. Loh, kesusu sampai dipotong-potong. Enggak apa-apa, ternyata ada hadisnya ya. Nah, itu apa? Faidah dari bermacam-macam hadis, cara-cara beribadah. Itu kaidah di dalam beribadah. Kalau macam-macam ya dijalani macam-macam. Sampai ini selesai hadis Maimunah. Mungkin ada yang ditanya. Kalau yang hadis menyatakan sahih, bahkan didukung oleh hadis umum. Bahwa Rasulullah SAW itu sangat senang mendahulukan yang kanan, fi kulli sanihi wa fi tatahhirihi bahkan. Bahkan di dalam ketika beliau bersuci. Bersuci itu ada 3 ya. Apa itu? Berwudu, tayamum, mandi. Yang seperti itu
disunahkan mendahulukan yang kanan. Cuma ada khilaf di kalangan ulama kalau bersiwak. Bersiwak itu dari gigi yang kanan dulu apa yang kiri? Nah, ini ada siwak. Yang paling afdol. Ya kalau afdolnya selama sama-sama ada dalilnya, karena dalilnya ada yang diusap satu seperti kepala dan telinga, ada yang diusap 2 kali, Rasulullah membasuh kedua tangannya 2 kali, ada yang 3 kali, rata-rata 3 kali. Kalau 4 tidak ada, hanya paling banyaknya 3 kali. Pertanyaannya yang paling afdol yang mana? Ibadah itu yang semakin lama semakin dicintai Allah, asalkan mencocoki dalil. Berarti di situ yang paling afdol yang 3 kali, selama nggak ada alasan. Bukan berarti harus meninggalkan yang 2, misalnya lagi keburu atau lagi airnya kurang, ya. Nah, Rasul itu bisa wudhu setengah liter lebih, 600 mili. Setengah liter itu kan 500. Kalau aqua gelas itu berapa? 200 itu. Bahkan sahabat itu, tabi'in, ulama-ulama salaf bisa wudhu dengan segelas air aqua. Tadi apa yang saya siwak ya. Siwak ini yang khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dari kanan dulu, berarti ke sini dulu. Ke kanan dulu, gigi kanan. Ada yang mengatakan kiri dulu. Ada yang mengambil tengah. Itu dilihat dari kondisi giginya. Kalau kondisi tandif, namanya tandif itu untuk membersihkan karena giginya kotor, nah itu dari kiri. Yang kiri dulu, dari kiri. Dari kiri ke kanan. Tapi kalau kondisi sudah bersih giginya, tadi saya mau itu sudah gosok gigi, sudah bersih. Maka ini ketika mau sholat, membaca Quran, itu karena kondisi gigi bersih, maka dimulai dari yang kanan. Bahkan Rasul itu bisa masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak dulu sebelum baca doa itu. Nah, sebelum baru bangun tidur bersiwak, itu berarti tempat tidur Rasul ada apa? Siwaknya. Nah, wudu telanjang. Boleh. Tidak apa-apa. Asalkan jangan banyak orang, ya. Harus tutup aurat, ya. Nah, di kampung kan ke sungai, banyak orang kumpul, orang banyak telanjang bareng. Itu boleh enggak? Enggak boleh. Melihat aurat itu enggak boleh. Haram. Ada kadang di kampung itu sumur kampung, sumur desa, sumurnya suatu yang mandi banyak, satu nimba, yang lain nyirami, sambil nyirami yang lain, kumpul. Ada yang lebih jelek laki perempuan, sak tempat di situ. Wah, ini dosanya tambah besar lagi. Nah, insyaallah itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kita mengamalkan, bisa mandi dan wudu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.